Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kepada mahasiswa baru jurusan atau prodi PAI Al-Azhar Lubuk Linggau yang berada di kampus D Sarulangun. Ini kami beri tutorial cara pembuatan makalah ya. Atau kami terangkan cara pembuatan makalah versi kampus Al-Azhar. Yang dimana untuk pembuatan makalah itu susunannya ada 3. Pertama bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Yang pertama ya kita bisa lihat di daftar isi. Pertama cover ya, cover itu terdiri dari ya seperti ini, tulisan makalah, terus judul ya, judul materi, dosen pembimbingnya siapa, logo, terus disusun oleh siapa, terus program. Kalau S1 berarti program Sarjana YAI Al-Azhar Lubuk Linggau Sumatera Selatan, program studi Pendidikan Agama Islam tahun 2023-2024. Terus berikutnya lampiran kedua itu masuk ke kata pengantar. Ya, kata pengantar, terus daftar isi, habis itu dilanjut babnya. Bab pertama, bab ada 3, bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga untuk penyusunan makalah. Adapun bab pertama itu pendahuluan, bab kedua itu adalah pembahasan, bab 3 penutup. Bab 1 pendahuluan itu diantaranya ada yang pertama A, itu ada latar belakang, B ada rumusan masalah, C ada tujuan. Untuk berikutnya yang bab 2 itu pembahasan. Nah, ini yang dinamakan isi ya. Ini ranah isi. Dimana untuk bab 2 ini fokus pada pembahasan. Jadi menjawab yang ada dalam rumusan masalah sesuai dengan materi yang ada di dalam pembahasan. Yang pertama ini ada definisi ya sesuai dengan materinya ya. Kalau ini kan untuk materi ini kan ada definisi kurikulum, ada komponen kurikulum, terus kedudukan kurikulum dalam pendidikan, ada aksioma dalam pengembangan kurikulum. Jadi disesuaikan materi yang ada. Kalau ada 3 ya ABC, kalau 2 saja ya berarti A dan B, kalau 4 ya A, B, C, D. Jadi sesuai dengan materi yang ada. Berikutnya bab 3 itu udah masuk ke penutup. Penutup itu bisa langsung kesimpulan ataupun ada tambahan, biasanya ada saran ya. Nah, itu diantaranya untuk mengenai cara penyusunan makalah. Jadi tujuannya makalah ini termasuk karya ilmiah, maka diharuskan mahasiswa itu wajib bisa untuk membuat makalah. Harus bisa membuat karya ilmiah. Jadi susunannya harus rapi. Ya, ini saya terangkan dari awal. Pertama ya tadi makalah udah saya terangkan untuk covernya. Covernya kurang lebih seperti ini. Nggak usah kasih background ya, langsung aja logo gitu. Ini kata pengantar seharusnya di bawah ini. Ini ya karena di HP ya. Kalau di laptop ini udah masuk ke bawah ini. Ya, kata pengantar. Masuk ke kata pengantar. Kata pengantar ya kayak sambutan atau sesuatu yang mengantarkan Anda untuk mengunggah atau untuk mengangkat suatu judul makalah. Seperti ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Hakikat Kurikulum dalam Dunia Pendidikan. Ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Dr. Ahmad Mansur SEMPDI dan seterusnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk kata pengantarnya.
Jadi kata pengantar itu adalah sesuatu kalimat yang mengantarkan sesuai dengan judul tugas masing-masing. Singkat ya, tanggal sekarang atau tanggal penulisan, terus penulis. Berikutnya ada daftar isi. Ya, daftar isi ya kurang lebih seperti ini. Ini untuk daftar isi sebenarnya ada cara yang otomatis ya, lewat komputer gitu. Lain kali kalau ada kesempatan insya Allah kami ajarin. Jadi tampilannya seperti ini. Berikutnya langsung masuk ke bab ya. Bab 1 itu pendahuluan. Pendahuluan diantaranya ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan ada tujuan. Latar belakang itu adalah sesuatu yang melatar belakangi untuk penulisan makalah ini. Berikutnya adalah ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah poin-poin yang akan dibahas di dalam makalah ini. Seperti ini tadi ada definisi kurikulum. Maka yang pertama rumusan masalah adalah apa definisi kurikulum. Terus yang kedua adalah komponen-komponen kurikulum. Maka di sini ditanyakan mengenai tentang apa komponen-komponen yang ada dalam kurikulum dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi rumusan masalah isinya adalah materi-materi yang akan dibahas. Di sini ada definisi, ada komponen-komponen, ada kedudukan, dan ada aksioma. Nah, ini nanti yang akan dibahas di dalam pembahasan. Jadi intinya pembahasan nanti isinya itu adalah membahas soal-soal 4 ini. Terus tujuannya apa? Ya, kalau pertama rumusan masalahnya itu adalah apa definisi dari kurikulum, maka tujuannya adalah menjelaskan definisi kurikulum. Yang kedua apa komponen-komponen dari kurikulum, maka tujuannya adalah menjelaskan komponen-komponen dari kurikulum dan seterusnya. Jadi ada kaitannya antara rumusan masalah dengan tujuan. Jadi apa yang kita rencanakan itu harus sesuai dengan tujuan, itu ada kaitannya. Berikutnya langsung masuk ke bab 2. Bab 2 itu pembahasan. Bab 2 pembahasan, seperti yang saya katakan, pembahasan itu adalah menjawab dari rumusan masalah. Kalau yang pertama rumusan masalahnya adalah tentang apa definisi dari kurikulum, maka di sini dibahas atau dijawab di dalam pembahasan. Sehingga pembahasan di sini ini adalah membahas tentang definisi kurikulum. Jadi materinya diletakkan di sini. Jadi yang pertama A ya, A besar ya, itu untuk cara penulisan karya ilmiah seperti itu. Habis bab itu semua kapital, bawahnya bab itu A besar ya. Terus bawahnya sub ya, ini dinamakan subbab. Ini bab, ini subbab A besar. Subbabnya lagi, bawahnya lagi itu adalah pakai angka 1, 2, 3. Bawahnya lagi pakai A kurung tutup. Terus bawahnya lagi tadi A besar, terus 1 titik, 1, 2, 3 ya titik. Habis itu A titik B tapi kecil ya, A kecil, B kecil, C kecil. Habis itu 1 kurung ya, habis itu huruf dikurung. Itu untuk cara penulisan ilmiah. Saya ulangi lagi, untuk cara penulisan karya ilmiah, bab itu ditulis dalam kapital besar semua, ditebalin. Bawahnya bab itu ada namanya subbab, yaitu A titik, A titik, B titik, C titik. Bawahnya A titik itu angka ya, 1 titik, 2 titik dan seterusnya. Bawahnya angka ya, subbabnya lagi bawahnya angka itu huruf A titik kecil tapi A kecil, B kecil, C kecil dan seterusnya. Bawahnya lagi itu 1 kurung ya, kurung tutup saja ya, 1 kurung, 2 kurung, 3 kurung. Bawahnya lagi A kurung, B kurung, C kurung, seperti itu. Itu cara untuk penulisan karya ilmiah. Nah, ini pembahasan ya, pembahasan menjawab yang ditanyakan dalam
rumusan masalah. A. Definisi kurikulum. Nah, apa materi dalam definisi kurikulum? Itu semua yaitu masukkan di situ semua. Ini ya minimal ada 2. Habis itu ini ya untuk cara saya penulisan karya ilmiah. Ini pengertian kurikulum secara etimologi. Terus ada juga secara terminologi. Etimologi itu adalah secara bahasa, terminologi itu adalah secara istilah. Terus pengertian kurikulum berdasarkan istilah atau terminologi. Kalau secara bahasa kan singkat itu kan. Terus secara istilah itu panjang atau secara terminologi. Itu mengenai berbagai macam pengertian atau pengertian dari tokoh ataupun dari siapa gitu. Dari ilmuwan atau dari undang-undang, bisa ini saya cantumkan dari undang-undang. Jadi pengertian kurikulum tidak hanya satu orang, tidak hanya pendapat dari satu orang. Berbagai macam ahli ilmu saya cantumkan. Ini ada 2 ya. Ada 2. Habis itu terakhir ya kita kasih kesimpulan, kita simpulkan sendiri apa itu kurikulum seperti itu. Jadi kurikulum menurut si A seperti ini, kurikulum menurut si B seperti ini. Yang terakhir kita kasih kesimpulan sendiri. Ya, contohnya gini, sesuai dengan penjelasan kurikulum menurut para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kurikulum adalah bla 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 seperti itu. Terus ini ya, karya ilmiah itu ada namanya footnote ya, catatan kaki ya. Ini contoh untuk menurut Undang-Undang 20 tahun 2003. Ini kan referensinya saya ambil dari ini Zainal Arifin di dalam buku pengembangan manajemen mutu kurikulum pendidikan Islam Yogyakarta Diva cetakan Press halaman 36. Harus ada footnote-nya. Ini salah satu ciri dari karya ilmiah, harus jelas. Pendapat tersebut dari mana itu harus jelas. Atau yang kita kutip, kita masukkan dalam karya ilmiah itu dari mana, ya kita cantumkan dalam footnote atau catatan kaki. Berikutnya yang B, A tadi kan definisi, menjawab rumusan masalah yang 1. Berikutnya menjawab rumusan masalah yang kedua, itu tentang komponen-komponen. Berarti B adalah komponen kurikulum atau komponen-komponen kurikulum. Apa saja komponen yang ada dalam kurikulum dimasukkan semua. Komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen metode atau strategi, dan seterusnya. Itu ya intinya ya. Jadi intinya pembahasan itu adalah menjawab dari rumusan masalah. Berikutnya yang ketiga itu kan tadi kan rumusan masalahnya adalah tentang kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Nah, dimasukkan ke sini materinya seperti itu. Yang dia adalah aksioma dalam pengembangan kurikulum. Nah, materinya masukkan juga. Jadi seperti itu. Pembahasan intinya adalah menjawab apa yang ditanyakan dalam rumusan masalah atau yang ada dalam masalah yang ada. Berikutnya yang terakhir adalah bab 3, itu isinya penutup. Ini penutup saya singkat saja, kesimpulan saja ya. Kesimpulan dari materi tersebut. Saya ambil kesimpulan saja. Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, seperti itu. Ya, kesimpulan. Nah, ini ada saran. Nah, ini saya ada saran juga ya. Ada saran. Yang terakhir adalah ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu isinya adalah referensi yang kita ambil dalam penulisan karya ilmiah, buku-buku yang kita ambil dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Ini sekilas mengenai cara pembuatan makalah. Insyaallah singkat, padat, dan jelas. Jadi ini secara globalnya kita bisa lihat di daftar isi. Ada cover, kata pengantar, daftar isi, bab, masuk ke bab, ada bab 3, bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 pendahuluan, di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bab 2
masuk ke pembahasan, ada definisi ya sesuai dengan materi ya. Bab 3 penutup, kesimpulan ataupun saran. Dan terakhir itu adalah namanya daftar pustaka. Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bisa membantu mahasiswa baru yang belum bisa membuat makalah ataupun yang masih kesulitan dalam pembuatan makalah. Ya semangat belajar, semangat berkreasi, semangat berkembang, mahasiswa pasti bisa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.